69. Mom, panggil Rea pelan setelah masuk ke dalam kamar rawat sang ibu. Sang ibu pun lantas menoleh dan tersenyum, akhirnya kau datang juga, sayang. Bagaimana kabarmu? Kau terlihat kurusan. Ucap ibu Rea seraya menelisik dari atas hingga ke bawah. Rea tersenyum lembut. Cukuplah ia sendiri yang tahu permasalahannya dan sang suami. Ia tak ingin menambah beban keluarganya dengan menceritakan permasalahan dalam pernikahannya. Kabarku baik, Mom. Mommy tidak perlu khawatir. Benarkah aku nampak kurusan? Sepertinya perasaan Mommy saja, kilah Rea tak ingin mengakui. Padahal memang berat badannya turun cukup banyak. Hampir 5 kilogram selama 1 bulan ini. Padahal ia sedang hamil muda, seharusnya ia menjaga kesehatan dan pola makannya. Tapi memang sebulan ini Rea benar-benar kehilangan nafsu makannya. Ia kerap melewatkan makan siang terlebih makan malam. Alhasil, berat tubuhnya turun cukup drastis. Bukannya Rea enggan makan. Meskipun nafsu makannya berkurang, tapi kadang Rea memaksakan diri untuk tetap makan. Namun apa daya, morning sickness yang dialaminya membuatnya kerap mual setiap berhadapan dengan makanan. Yang bisa dikonsumsinya hanyalah beberapa jenis buah-buahan seperti anggur, strawberry, dan alpukat. Ini momimu, nak. Momi yang melahirkan serta membesarkanmu, jadi Momi sangat tahu kalau kau sedang tidak baik-baik saja. Apa Theo menyakitimu? Terka ibu Rea tiba-tiba. Tidak. Theo sangat baik padaku, kilah Rea yang tak mungkin menceritakan perihal sejujurnya pada sang ibu. Apalagi ayahnya sedang sakit saat ini. Oh ya, Mom, sejak kapan Daddy dirawat di sini? Tanya Rea mencoba mengalihkan perhatian. Baru pagi ini. Perusahaan Daddy hampir kolaps. Ada masalah dengan peluncuran produk baru. Alhasil, perusahaan Daddy menanggung kerugian yang tidak main-main. Lalu berita pagi tadi, tepat setelah Mommy menelpon suamimu, Daddy mendapatkan kabar kalau beberapa investor menarik investasi mereka karena takut ikut menanggung kerugian akibat permasalahan peluncuran produk baru itu, papar ibu Rea. Ia menghela nafasnya sambil menatap nanar sang suami yang terbaring lemah di atas berangkar. Rea cukup terkejut. Ia memang tidak pernah tertarik dengan perusahaan sang ayah. Orang tuanya pun tidak memaksa dirinya untuk turun tangan mengurus perusahaan. Ia lebih suka bekerja bebas di tempat yang ia sukai, termasuk di restoran tempat ia bekerja sekarang ini. Alhasil, ia tidak tahu kalau perusahaan ayahnya mengalami permasalahan seperti ini. Akibatnya, Daddy shock dan tiba-tiba saja pingsan. Mommy pun segera membawa Daddy ke rumah sakit. Dan setelah diperiksa, ternyata Daddy terkena serangan jantung, imbuh sang ibu sambil terisak. Rea tak mampu menutupi kesedihannya. Ia pun menangis terseduh-seduh melihat keadaan sang ayah yang lemah tak berdaya. Rea menemani sang ibu hingga sore hari. Saat senja mulai menyapa, Rea pun segera izin pulang. Ia sudah memiliki janji akan pulang ke apartemen Theo hari ini. Entah apa yang ingin Theo sampaikan, ia harus siap dan tetap kuat dengan keputusan apapun yang Theo ambil. Rea telah tiba di basemen gedung apartemen. Ia berkali-kali menarik nafas panjang dan menghembuskannya. Tiba-tiba ia merasa amat sangat gugup. Pikiran buruk tiba-tiba berseliweran di benaknya. Ia lantas menggeleng cepat. Ia tidak ingin berpikir macam-macam yang mana akan berakibat fatal pada kandungannya. Ceklek. Rea masuk ke dalam apartemen yang sudah lebih dari sebulan ia tinggalkan. Meskipun kemarin malam ia sempat masuk ke dalam sana, tapi Rea tidak sempat memperhatikan sekeliling ruangan itu. Matanya terbelalak saat menyadari kalau apartemen itu tampak sedikit berantakan. Debu-debu bertebaran. Baju kotor Theo yang terkapar di sandaran sofa. Belum lagi gelas bekas minum. Yang tidak ada hanya piring kotor. Sepertinya Theo jarang makan di rumah atau tidak pernah sama sekali sehingga tak ada piring kotor di sana. Rea menggelengkan kepalanya. Ia pun segera meletakkan tasnya di sofa dan mulai membersihkan seluruh ruangan termasuk kamar Theo. Meskipun sakit, sebab di dalam sana bertebaran foto-foto kebersamaan Theo dan Senina. Bahkan ada foto candid Senina yang Rea yakini diambil Theo secara diam-diam, tapi Rea tetap membersihkan ruangan itu sambil menahan sesak di dadanya.
Dipandanginya salah satu foto Senina. Rea akui, Senina sangatlah cantik natural. Apalagi saat ia tersenyum. Mungkin inilah salah satu alasan yang membuat Theo sukar melupakan Senina. Saat sedang sibuk dengan lamunannya, tiba-tiba pintu kamar Theo terbuka. Rea yang baru tersadar dari lamunannya seketika membeliakkan matanya. Ia panik. Ia khawatir Theo marah padanya karena telah dengan lancang masuk ke dalam kamarnya. "Apa yang kau lakukan di kamarku?" tanya Theo dingin. Aku baru saja membersihkan kamarmu." "Maaf, aku masuk tanpa permisi," ujar Rea dengan kepala tertunduk. Theo menghela nafasnya, "Keluar," ucapnya dingin. Rea pun dengan bergegas berjalan keluar. Namun nahas, karena terburu-buru, kaki Rea tanpa sengaja tersangkut di karpet tebal di kamar Theo sehingga tubuhnya pun terhuyung ke depan. Rea sudah memejamkan matanya, pasrah bila harus terjatuh. Namun setelah sepersekian detik, tubuhnya tidak kunjung jatuh. Rea pun membuka matanya. Seketika, jantungnya bagai dipompa begitu kencang saat menyadari kalau ada sebuah lengan kekar yang melingkari perutnya sehingga ia tidak jadi terjatuh. Ceroboh! Desis laki-laki yang ada di belakangnya membuat sekujur tubuh Rea menegang. Rea pun dengan cepat berlari setelah Theo melepaskan tangannya dari perut Rea. Rea saat ini sedang menyiapkan makan malam. Makan malam itu ia pesan melalui delivery order. Di dalam kulkas Theo tidak tersedia bahan makanan apapun. Theo keluar dari dalam kamar dengan rambut basah. Ia memakai atasan kaos dan celana selutut. Melihat penampilan Theo seperti itu saja membuat mata Rea tak bisa berpaling. Hatinya meringis. Ingin sekali ia mendekap tubuh Theo dan menenggelamkan wajahnya di dada bidang itu, tapi semua itu hanyalah sekedar angan saja. Sesuatu yang mungkin takkan pernah terjadi. Theo mendekat ke meja makan. Di sana sudah ada beberapa menu makan malam. "Kakau belum makan kan? Makanlah lebih dulu, baru kita bicara. Aku baru membelinya." "Makanlah selagi hangat," tutur Rea gugup. Ia tak mampu menyembunyikan kegugupannya. Theo menghela nafas panjang. Theo sebenarnya tidak lapar, tapi demi menghargai usaha Rea, ia pun segera mengambil piring dan menyantap makan malam mereka. Setelah selesai, Rea segera membereskan piring kotor dan mencucinya. Setelahnya, ia pun bergegas menyusul Theo yang sudah menunggunya di ruang tamu. Jangan ditanya bagaimana gugupnya Rea saat ini. Ia benar-benar gugup. Bahkan tangannya yang dingin karena baru saja selesai mencuci makin bertambah dingin. Berbanding terbalik dengan tubuhnya yang sudah berkeringat. Kedua tangan Rea saling meremas, sungguh ia benar-benar takut saat ini. "Kau kemana saja selama sebulan ini?" tanya Theo tiba-tiba membuat Rea mengangkat wajahnya. Rasa takut yang sedari siang memenuhi benaknya, seketika mereda akibat pertanyaan itu. Bolehkah Rea menganggap pertanyaan itu sebagai bentuk sebuah perhatian? "Aku tinggal di sebuah apartemen yang tak jauh dari tempat kerjaku," jawab Rea jujur. Theo mengangguk, "Lalu kenapa kau tidak menghubungi orang tuamu?" Rea menghubungkan pertanyaan itu dengan kata-kata sang ibu tadi yang mengatakan kalau ayahnya mendapatkan kabar mengenai perusahaan setelah ibunya menghubunginya. "Aku hanya tak ingin permasalahan kita sampai terdengar oleh orang tua kita," ucapnya dengan tertunduk lesu. Anggapan tentang perhatian Theo tadi seketika sirna setelah ia mendapatkan pertanyaan barusan. Ia merasa Theo mengajaknya bicara berhubungan dengan orang tuanya yang tidak mengetahui keberadaannya. "Kenapa?" tanya Theo lagi. Rea sudah seperti sedang diinterogasi oleh petugas kepolisian saja. "Aku hanya tak ingin membebani mereka dengan permasalahan kita," ujarnya jujur. Theo menghela nafas berat. Lalu ia menatap Rea yang sedari tadi mencoba menghindari tatapannya. "Maaf." Mata Rea seketika terbelalak. Ia sampai memberanikan diri menatap Theo balik. Theo memang mengucapkan kata maaf, tapi sorot matanya berkesan datar dan dingin. Apa? Maaf, aku sepertinya salah mendengar. Maaf atas kejadian malam itu. Aku sadar, tak seharusnya aku melakukan itu. Meskipun kita suami istri, tetap saja, aku tidak melakukan itu. Apalagi pernikahan kita tidak dilandasi kata cinta. Aku harap kau melupakan kejadian malam itu. Sekali lagi, maafkan aku.
Sontak saja mata Rea membelalak. Bahkan netranya sudah memerah karena terkejut dengan kalimat terakhir yang Theo ucapkan. Apa kau bilang? Lupakan. Semudah itu. Lantas, kau mau apa? Aku tidak mungkin mengembalikan keperawananmu kan? Aku tidak meminta seperti itu, tegas Rea yang sudah berkaca-kaca. Lalu aku harus bagaimana? Semua sudah terlanjur terjadi. Jujur, sebenarnya aku ingin kita bertemu selain ingin meminta maaf, aku juga ingin mengajakmu berpisah secara baik-baik. Kau tahu bukan, aku tak pernah mencintaimu. Bahkan kau pun mungkin juga sama. Oleh sebab itu, daripada kita saling menyakiti, lebih baik kita berpisah. Mungkin ini jalan yang terbaik bagi kita berdua. Jeduar. Langit Rea seakan runtuh seketika. Apa yang Rea takutkan akhirnya terucap juga dari bibir Theo. Lalu, bagaimanakah Rea harus menyikapinya? Haruskah ia menerima permintaan Theo ataukah sebaliknya? Mata Rea telah berkaca-kaca. Ia tidak menyangka akan mendengar kata-kata itu dari mulut Theo secara langsung. Meskipun ia telah menyiapkan diri, namun nyatanya ia belum sanggup untuk melepaskan Theo begitu saja. Pertama karena ia sedang mengandung. Ia butuh Theo sebagai seorang suami maupun ayah calon anak yang sedang ia kandung dan yang kedua keadaan ayahnya yang sedang tidak baik-baik saja. Rea yakin, begitu kedua orang tuanya tahu bagaimana hubungannya dengan Theo, hal itu akan memberikan pukulan keras pada mereka. Terlebih setelah tahu ia hamil, tapi Theo justru mengajak berpisah. Bukan tidak mungkin kondisi ayahnya akan makin memburuk. Setelahnya, ibunya pun akan dihantui rasa penyesalan karena telah menjodohkan mereka. Rea tidak memiliki siapa-siapa lagi selain ayah dan ibunya. Ia tidak ingin terjadi sesuatu pada kedua orang tuanya. Dengan menekan harga dirinya, Rea lantas menawarkan negosiasi pada Theo. Tidak adakah sedikit pun perasaanmu untukku? Tanya Rea sendu. Theo tidak bergeming. Ia tetap di posisinya dengan mulut terkatup rapat. Diamnya Theo sudah memberikan jawaban yang jelas pada Rea. Ia tidak bisa menyalahkan Theo. Rea justru menyalahkan dirinya sendiri. Seharusnya sebelumnya menerima perjodohan itu, Rea memastikan dulu bagaimana perasaan Theo. Apakah ada seseorang yang ia cintai? Tak bisa Rea pungkiri, melupakan seseorang yang terlanjur bertahta di hati itu tidaklah mudah. Butuh waktu yang lama dan proses yang juga cukup panjang. Contohnya dirinya sendiri. Padahal Theo tidak pernah menganggapnya ada, tapi ia begitu sulit untuk melupakannya. Apalagi Theo dan Senina yang memiliki kenangan indah bersama. Baiklah kalau kau ingin mengajakku berpisah. Tapi, Rea menjeda ucapannya. Ia menarik nafas dalam-dalam sebelum mengungkapkan apa yang ia inginkan. Theo dengan sabar menunggu kelanjutan perkataan Rea. Ia sendiri cukup terperangah sebab tak percaya kalau Rea akan menerima penawarannya begitu saja. Yah, meskipun sepertinya sedikit bersyarat. Theo tak apa. Baginya wajar. Entah apa yang Rea inginkan. Semoga saja hal itu tidak memberatkan baginya. Sebenarnya tak ada niat dari diri Theo untuk menyakiti Rea. Bagaimanapun ia bisa melihat kalau Rea merupakan perempuan yang baik. Hanya saja, ia tidak mau membuat Rea makin terpuruk karena harus terikat pada hubungan yang saling menyakiti. Theo mengakui dirinya benar-benar bodoh melepaskan Rea begitu saja. Namun ia tidak memiliki jalan lain. Andai membuka hati semudah itu. Tapi, setelah aku melahirkan, ucap Rea membuat Theo terperanjat. Ia sampai refleks berdiri dengan mata mengerjap berkali-kali berharap apa yang ia dengar itu merupakan sebuah kesalahan. Apa katamu tadi? Sampai kau melahirkan? Maksudmu? Tanya Theo gelagapan. Ya, aku hamil. Hamil anakmu. Aku tak menyangka apa yang kau lakukan malam itu, telah menanamkan benih di dalam rahimku. Oleh sebab itu, aku bersedia berpisah denganmu, tapi aku mohon, tunda perpisahan itu sampai anak ini lahir. Aku ingin anak ini mendapatkan status yang jelas. Selain itu, aku ingin sepanjang usianya, meskipun hanya saat berada dalam kandungan, setidaknya ia pernah merasakan kehadiran ayahnya. Setidaknya, meskipun masih di dalam kandungan, ia tidak merasa tidak diinginkan, lirih Rea sendu. Mata Theo sampai membulat sempurna.
Ia tidak pernah menyangka kalau apa yang ia lakukan pada malam itu bisa menghasilkan benih di dalam kandungan Rea. Aku mohon, Theo. Tolong beri kesempatan bagi anak ini untuk merasakan kehadiran ayahnya. Izinkan aku melakukan tugasku sebagai seorang istri meskipun hanya untuk beberapa bulan saja. Berikan aku kesempatan menunaikan segala tugas dan tanggung jawabku sebagai seorang istri. Tidak lama. Hanya sekitar 7 bulan saja, tidak lebih. Aku tidak butuh nafkah lahir maupun batin darimu. Tidak. Kita tetap akan tidur terpisah. Aku hanya ingin melakukan apa yang biasanya seorang istri dan calon ibu lakukan. Setelah melahirkan, aku janji, aku akan pergi dari hidupmu. Kalau perlu sejauh mungkin agar kita tidak akan pernah bertemu lagi, lanjut Rea dengan dada yang begitu sesak dan bergemuruh. Tidak mudah untuk mengatakan itu, tapi ia sudah bertekad. Ia ingin pergi dengan tenang. Membawa cinta dan kenangan yang mungkin tidaklah indah, tapi itu sudah cukup untuk disimpannya baik-baik di dalam memorinya. Kau tidak sedang bercanda kan? Kau tidak sedang ingin menipuku kan? Tanya Theo gugup. Bukan maksud Theo untuk tidak mempercayai perkataan Rea, tapi ia hanya ingin memastikan. Bahkan ia tidak terpikir kalau benih yang Rea kandung bukanlah benihnya. Ia hanya ingin memastikan kalau Rea memang benar-benar hamil. Rea memejamkan matanya sejenak, kemudian membukanya. Aku tidak sepicik itu ingin mendapatkan seorang laki-laki dengan cara yang kotor. Asal kau tahu, aku sudah mencintaimu sejak dulu karena itu aku mencoba mempertahankan rumah tangga kita. Tapi ternyata mencintai sebelah pihak itu menyakitkan. Dan aku takkan memaksa kau untuk membalas cintaku. Termasuk untuk menipumu pun tak pernah terbesit sedikit pun dalam benakku untuk melakukannya. Lalu Rea membuka tasnya dan mengambil sebuah amplop yang sedikit lecek karena diremasnya tempo hari. Kertas itu sebenarnya sempat ia buang. Ia pikir tak ada gunanya menyimpannya. Namun entah kenapa, ia justru memungut amplop putih itu lagi dan menyimpannya di dalam tas. Lalu diberikannya amplop itu pada Theo. Theo mengernyit saat melihat amplop lusuh dengan logo rumah sakit di depannya itu. Bukalah. Theo pun gegas membuka amplop tersebut dan mengambil kertas di dalamnya. Matanya seketika terbelalak saat melihat apa yang tertulis di dalam kertas tersebut. Berikut sebuah foto hitam putih dengan titik hitam di dalamnya. Entah harus marah atau bahagia, tapi nyatanya dada Theo seketika bergemuruh. Matanya refleks berkaca-kaca. Ia diam tak bergeming sama sekali. Theo terpaku dalam keterkejutan yang luar biasa. Aku pamit dulu. Aku mohon pikirkan baik-baik. Bila kau setuju, segera hubungi aku. Bila tidak, baiklah. Aku setuju, ucap Theo tiba-tiba membuat Rea yang sudah berada di depan pintu seketika membalikkan badannya. Apa yang kau katakan tadi? Tanya Rea dengan mata membulat. Baiklah. Aku akan menyetujui permintaanmu. Jadi, sudah malam. Tidurlah di kamarmu. Besok baru kau ambil kembali barang-barangmu dan bawa kemari. Usai mengucapkan itu, Theo pun segera naik ke kamarnya. Mata Rea seketika berkaca-kaca. Ia pikir Theo membutuhkan waktu lama untuk memikirkan permintaannya. Bahkan Rea sempat berpikir kalau Theo takkan pernah mengabulkan keinginannya. Tapi nyatanya, tak butuh waktu lama untuk Theo mengambil keputusan. Bahkan ia lebih tak menyangka kalau Theo menyetujui permintaannya dalam waktu yang sesingkat itu. Dengan mata berkaca-kaca Rea mengusap perutnya yang sedikit menonjol bila disentuh. Semoga ini awal yang baik, nak. Semoga ini langkah awal yang baik untuk meraih cinta dedimu. Momi harap, kau sehat-sehat selalu ya. Momi pastikan, kau akan mendapatkan apa yang seharusnya kau dapatkan. Itu janji, Momi.